Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi solih-soliha anak-anak kelas 1 di SDIT Insan Madani. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan tentunya diberikan kekuatan dan semangat untuk terus belajar. Meskipun sampai saat ini belajarnya masih di rumah, tapi harus tetap semangat ya. Oke? Nah, jumpa kembali dengan Ibu Guru dalam pembelajaran matematika. Siapa nih yang suka matematika? Wah, banyak ya. Ya, pada pembelajaran hari ini, Ibu akan melanjutkan materi yang pernah Ibu bahas di minggu sebelumnya. Apakah ada yang masih ingat materi tentang apa yang Ibu bahas di hari Rabu lalu? Apakah ada yang masih ingat? Ayo. Ya, good job. Di Rabu lalu Ibu membahas tentang... Ada yang tahu? Ya, betul sekali. Di minggu lalu, Ibu membahas tentang mengenal lambang bilangan 20 sampai 41. Dan juga kita belajar tentang nilai tempatnya. Dan kemudian kita mempelajari cara membacanya, lambang bilangan, nama bilangan, nah seperti itu. Bisa ya? Tetap diingat dan tetaplah berlatih, oke? Pada hari ini Ibu akan melanjutkan materinya, yaitu kita masih di tema 5. Nah, tapi kita sudah memasuki pada hari ini yaitu subtema 3. Nah, apakah ada yang sudah membaca bukunya dan sudah mengetahui materi yang akan Ibu bahas pada hari ini? Iya, hebat yang sudah tahu. Very good job. Pada hari ini Ibu akan membahas materi di tema 5 subtema 3, yaitu tentang ini dia, tentang membandingkan dan mengurutkan bilangan dari angka 21 sampai 40. Nah, apakah ada yang masih ingat? Sebetulnya materi membandingkan dan mengurutkan bilangan ini pernah Ibu bahas di semester 1, yaitu kita belajar membandingkan dan mengurutkan bilangan dari angka 1 sampai angka 20. Nah, di semester 2 ini kita akan melanjutkan angkanya. Kalau di semester 1 sampai 20, tapi kalau di semester 2 ini kita akan mempelajari bilangan dari 21 sampai 40. Sudah bisa kan? Coba yuk kita hitung bersama-sama. Kita berhitung dari 1 sampai 40. Yuk kita ingat-ingat lagi, siap ya? Yang di rumah anak-anak ikuti Ibu ya, biar kita semakin hafal dengan urutan bilangan dari 1 sampai 40. Siap? Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, lanjut. 6, 7, 8, 9, 10. Lanjut. 11, 12, 13, 14. Lanjutin. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Lanjut. Habis 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, lanjut, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, terakhir 40. Yeay. Alhamdulillah ya. Terima kasih untuk anak-anak yang tadi sudah mengikuti dan bersama ibu guru tadi berhitung bersama. Kenapa ibu berhitung bersama tadi gitu, mengajak kalian berhitung bersama agar kita selalu ingat urutan dari bilangan 1 sampai 40. Nanti seterusnya ibu yakin pasti kalian akan hafal urutan dari angka 1 sampai 1000, begitupun selebihnya dari 1000 ke atas, pasti bisa. Oke. Untuk di kelas 1 ini kita belajar dasarnya dulu, akan tapi harus tetap semangat dan banyak berlatih agar kita semakin paham dan hafal akan urutan bilangan tadi. Oke, anak-anak. Nah, ibu akan melanjutkan pembahasan tentang materi membandingkan dan mengurutkan bilangan 21 sampai 40. Sekarang kita mulai pembelajaran hari ini, yuk kita ucapkan baca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Nah, hari ini kita akan belajar tentang yang pertama. Nah, ini dia yang akan ibu bahas pertama kali. Membandingkan kumpulan benda. Di semester 1, pasti kalian tidak asing dengan pelajaran membandingkan kumpulan benda. Misalkan di sebelah kiri ada kumpulan benda. Ini dianggap saja bola ya. Bola yang kecil ya, menyerupai kelereng. Dan kemudian di sebelah kanan, tadi kan di kiri, ada benda-benda. Di sebelah kanan juga ada benda-benda. Apa sih yang harus kita lakukan pertama kali untuk menyelesaikan soal seperti ini? Apakah ada yang tahu? Iya, betul sekali. Untuk mengerjakan soal seperti ini, terlebih dahulu kita harus menghitungnya. Betul sekali. Menghitung apanya? Menghitung jumlah benda yang ada di dalam kotaknya atau di dalam lingkaran ini, di dalam persegi ini gitu kita hitung. Mohon maaf, tadi bukan lingkaran, di dalam perseginya, dalam kotaknya lah kalau kita biasa ucapkan lah gitu. Jadi kita hitung masing-masing benda atau bola di dalam kotaknya. Setelah kita hitung, barulah kita bisa membandingkan. Nah, sebelumnya kita harus tahu bagaimana sih cara membandingkan. Nah, kata-kata membandingkan biasanya erat dengan kata-kata. Ayo, biasanya kalau membandingkan menggunakan kata apa? Iya, betul. Lebih dari. Apalagi biasanya? Iya, kurang dari. Terus selain kurang dari, satu lagi. Sama dengan. Nah, ini ya, ibu ulas lagi di semester 1 pernah kita belajar ini. Kalau lebih dari, tandanya seperti ini. Nah, kalau kurang dari, tandanya seperti ini. Kemudian kalau sama dengan, pasti tahu ya anak-anak di rumah, kalau sama dengan tandanya seperti ini. Oke?
Nah, ketika kalian menemukan soal seperti ini, terlebih dahulu harus tadi Ibu katakan harus menghitung jumlah benda di setiap kotaknya. Sudah siap? Setelah sudah dihitung setiap kotaknya diberi angka. Oh, di kotak yang pertama sekian loh jumlahnya. Misalnya di sini jumlahnya 30. Di sini 35 misalnya. Nanti ketahuan, kita harus menggunakan lebih dari, kurang dari, atau sama dengan. Siap? Kita coba yuk berlatih dan belajar bersama hari ini. Yuk kita hitung jumlah bola di kotak yang pertama. Siap? Berhitung bersama, dimulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lanjut. 11, 12, 13, 14, 15. Habis 15. 16, 17, 18, 19, 20. Lanjutkan. 21, 22, 23, 24, 25. Berarti jumlah bola yang ada di kotak pertama ada 25. Ya, hebat. Kita tulis terlebih dahulu ada 25 bola. Nah, bagaimana dengan jumlah bola di kotak kedua? Kita balik lagi tadi harus menghitungnya terlebih dahulu. Siap ya? Kita hitung bersama yuk. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, lanjut 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Betul, habis 26. 27, 28, 29. Terakhir habis 29. 30. Alhamdulillah sudah bisa ya. Berhitung dari 1 sampai 30 tadi yang nanti kita lanjutkan. Berarti jumlah bola di kotak kedua ada 30. Kita tulis angka 30. Nah, di sini tadi sudah Ibu tuliskan di sebelah kiri atau di kotak yang pertama. Jumlah bolanya ada 25 bola. Sedangkan di kotak yang kedua, bolanya berjumlah 30 bola. Sekarang Ibu tanya, 25 sama 30, banyakan yang mana ya? Banyakan atau besaran angka yang mana ya? Iya, betul sekali. Angkanya lebih besar angka 30. Jadi kalau kita menghitung semakin ke sana atau semakin lanjut, kan 25 sebelum angka 30 kan. Nah, berarti angka 30 yang lebih besar dari angka 25. Nah, bagaimana cara menuliskan huruf lagi menuliskan kata-kata ini, Bu, di kata perbandingan sini? Kita bacanya dari sebelah kiri. 25 bola, mohon maaf, 25 bola berarti lebih dari atau kurang dari 30 atau sama dengan?
Ya, karena 25 ini kurang dari 30 dalam artian angkanya masih di bawah 30, berarti kita gunakan kata-kata kurang dari. Berarti jumlah bola yang di kotak pertama ini kurang dari kotak yang di bola-bola di kotak yang kedua. Berarti lebih banyak di kotak kedua bola-bolanya. Berarti kita menggunakan kata-kata 25 bola kurang dari. Kita tulis kurang dari. Kurang dari. Nah, kenapa Ibu tulis hurufnya, tidak lagi Ibu tulis lambangnya? Untuk melatih kemampuan menulis kita ya, agar semakin terlatih menulis huruf-hurufnya. Jadi sekarang kalau ada latihan ditulisnya hurufnya. Ibu ulangi ya, 25 bola kurang dari 30 bola. Sampai sini paham? Ya, insya Allah ya. Apalagi yang sudah dan memahami materi di semester 1, insya Allah untuk pembelajaran kali ini hanya mengulas saja dan mengingat kembali. Jadi intinya tadi, kalau angkanya di bawah angka sebelumnya berarti dia kurang dari. Kalau lebih, di sini angkanya lebih, berarti dia menggunakan lebih dari. Kata kuncinya baca dari kiri ke kanan. Oke, fahim tuh? Fahimna. Nah, kalau ini materi tentang membandingkan kumpulan benda. Nah, di sini kan membandingkan, mengurutkan. Ini ada benda-bendanya. Sekarang bagaimana sih kalau mengurutkan kumpulan benda? Nah, bergeser terlebih dahulu. Tadi kan sudah bisa membandingkan kumpulan benda. Kalau sekarang bagaimana cara mengurutkan kumpulan benda? Nah, iya, kalau tadi kan sudah mengetahui ya benda yang lebih banyak di sebelah kanan atau kiri, sedangkan di sini ada tiga kotak atau 3 tempat nih, 3 wadah yang sudah Ibu sediakan. Ada, ibaratkan ini kotak ya, cuman kurang lurus. Kotak A, kotak B, dan kotak C. Di sini ada persegi panjang. Nah, ibarat ini lidi-lidi ya, sudah Ibu masukkan. Pertanyaannya seperti ini, urutan benda dari yang terkecil yaitu. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Apakah ada yang tahu? Bagaimana cara mengerjakannya? Iya, tadi. Caranya kita menghitung terlebih dahulu jumlah persegi panjang di setiap kotaknya. Baru kita bisa mengurutkannya. Misalnya nanti urutannya C, B, A atau apa. Jadi yang kita tulis nanti huruf-hurufnya di sini. Tapi kunci yang pertama untuk menyelesaikan pertanyaan seperti ini, kita belajar mengurutkan kumpulan benda. Berarti kita harus menghitung terlebih dahulu setiap kotaknya. Siap? Kita hitung yuk. Kotak di paling kiri. Atau kita akan menghitung jumlah persegi panjang di kotak A. Siap ya? Kita hitung bersama. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ya, 21. Angka 21 berarti iya 2 dan 1.
Tuh, itu angka 21. Sekarang kita hitung kotak B. Siap, bersama, mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Kita tuliskan angka 23. Angka 23 itu angkanya berapa saja ya? Iya, angka 2 dan angka 3. Nah, kita lanjut menghitung jumlah persegi panjang di kotak C. Kita mulai berhitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Kita tulis di sini 22. Angka 22 berarti angka, iya betul, angka 2 dan 2 lagi. Nah, sampai sini terlihat ada angka 21, 23, dan 22. Nah, soleh-soleha, tadi kita sudah menghitung jumlah benda di setiap kotaknya. Kotak A jumlahnya 21, di kotak B jumlahnya 23, di kotak C jumlahnya 22. Sekarang kita belajar mengurutkan benda dari yang terkecil. Di sini terkecil itu termasuknya dari yang paling sedikit gitu ya, dari yang paling sedikit. Urutannya paling sedikit mana sih ya? Yang paling sedikit nih. Di sini terkecil tuh paling sedikit. Mana yang paling sedikit di antara angka-angka atau kumpulan benda di atas? Ada yang tahu? Iya, kalau kita mau mengurutkan benda dari yang paling sedikit, berarti jumlah yang paling sedikit di antara 3 kotak ini, mana yang paling sedikit jumlahnya? Iya, jumlah yang paling sedikit yaitu di kotak A. Berarti kita tulis, iya, A terlebih dahulu. Kita tulis kotak A. Sini. A. Nah, kemudian setelah itu mana yang terkecil kedua atau paling sedikit kedua setelah angka 21? Berarti kalau ini urutannya kan bisa kita tulis dulu nih. Sebelum kita menuliskan huruf-hurufnya di jawabannya, kita urutkan terlebih dahulu angka-angkanya. Kalau A kan tadi, berarti dia angkanya 21. Kita tulis di mana ya? Di sini deh, boleh di atas saja ya. Kan urutan benda dari yang paling sedikit. Paling sedikit kan angka 21 ya, atau paling kecil angka 21. Kita tulis 21. Setelah 21, berarti ini urutan naik ke atas ya. Habis 21, angka 22 dulu atau 23? Iya, angka 22. Kemudian setelah angka 22 baru 23. Nah, di sini sekarang Ibu tanya, kalau angka 21 ini punyanya kotak siapa? Iya, ini jumlah di kotak A, berarti kita tulis di sini A. Kemudian maksudnya di bawahnya ya A. 22 punyanya kotak C, berarti kita tulis C. 23 punyanya kotak B, berarti kita tulis seperti ini. Nah,
inilah urutan yang akan dituliskan di jawaban seperti ini. Urutan benda dari yang paling sedikit. Maksud terkecil di sini maksud ibu angkanya ya tadi. Yaitu kita tuliskan A, berarti A dulu terlebih dahulu kita tulis. Kemudian karena 22 punyanya kotak C, kita tulis huruf C di urutan kedua. Lanjut setelah huruf C. Karena kan ini sudah dari terkecil ke terbesar kan lanjut dari 21, 22, 23. Nah, urutannya dari terkecil atau terbanyak sedikit ke terbanyak gitu, seperti itu. Dari sedikit ke banyak. Habis A, C terakhir B. Betul sekali. Ini Ibu tuliskan ya. Nah, seperti ini. Setelah kita menuliskan huruf-hurufnya, barulah kita mengetahui urutan benda dari yang paling sedikit ke yang banyak. Berarti dari A ini paling sedikit, kemudian lanjut ke 22 atau ke kotak C, lalu yang terakhir yang paling banyak kotak B. Sampai sini paham? Insyaallah ya, walaupun rumit dan butuh proses, tapi kita harus berusaha. Mungkin dari penjelasan ibu masih ada yang belum dipahami, dan ketika kalian mengerjakan latihan nanti, jangan sungkan bertanya kepada ibu guru, boleh lewat WhatsApp maupun via video call ya. Kalau tidak mau boleh bertanya kepada ayah dan bunda di rumah. Tapi kuncinya tadi harus mau belajar dan mau berlatih dan mau berproses. Insya Allah pasti bisa. Sekarang kita lanjut yuk. Kalau tadi ada pertanyaan urutan benda dari yang paling sedikit, sekarang ada pertanyaan urutan benda dari yang terbanyak, yaitu ibu tanya sekarang, dari 3 kotak ini manakah yang paling banyak jumlah persegi panjang di dalamnya? Mana yang paling banyak? Betul sekali, yang paling banyak itu di kotak B. Kenapa? Angkanya paling besar di antara yang lainnya. Berarti kita tulis terlebih dahulu yuk. Angka 23. 23 ini tadi punya kotak siapa? Punya kotak B. Kita tulis B. Mana Bu B? Nah, tulisan di atasnya nih ada huruf-hurufnya kan ya. Setelah 23, kalau mundur satu angka ke bawah berarti kan kita diminta soalnya itu dari yang terbanyak ke sedikit atau terbanyak ke tersedikit. Berarti dari 23 turun ke bawah 22 apa langsung 21? Iya, betul. Kita tulis angka 22 dulu. Kalau angka 22 ini punya kotak apa? Lihat ke atasnya, punya kotak C, kita tulis C. Berarti yang terakhir belum kita tulis yaitu angka 21. Karena kan mundur 23, 22, 21. Hitung mundur ya. 23, 22, 21. Kita hitung mundur berarti. Setelah angka 21 kita tulis, kita lihat lagi 21 punya kotak siapa? Punya kotak apa? Punya kotak A. Di sini diketahuilah urutan benda dari yang terbanyak, yaitu, nah kita tulis, kita salin kotak B di sini. Sebentar. Kotak B. Setelah kotak B, kotak C yaitu 22. Yang terakhir kotak A yang paling sedikit. Jangan lupa dituliskan. Nah, seperti itu ya cara mengerjakan atau cara menyelesaikan urutan kumpulan benda. Jadi kalian ketika ada
persoalan berkaitan dengan mengurutkan kumpulan benda ketika sedang bermain dengan adik di rumah maupun teman-teman di lingkungan rumah pasti sudah bisa. Misalnya kelereng punya Ahza sekian, kelereng punya siapa? Punya Abi sekian. Kemudian kelereng punya siapa lagi? Punya Dava sekian. Nah, nanti dihitung, wah yang paling banyak mana ya? Kelereng punya Dava, punya Abi, atau punya siapa tadi? Dava, Abi, Ahza, mana yang paling banyak? Caranya kita berhitung, kita hitung terlebih dahulu. Oh, punya Ahza sekian. Misalnya ini punya Ahza, ini punya Dava, ini punya Abi. Berarti kita hitung dulu, mana nanti yang terlebih banyak, yang paling banyak yang mana, seperti itu. Tahu ya? Oke, sekarang kita lanjutkan belajar tentang, nah tadi kan sudah membandingkan. Sekarang kita belajar mengurutkan bilangan. Tadi kan baru kumpulan benda-bendanya ya. Ini kan benda, kemudian yang ini juga benda. Sekarang kita belajar mengurutkan dan membandingkan bilangan. Apa sih bilangan? Kalau bilangan sudah tidak ada bendanya atau gambar-gambarnya lagi, tetapi langsung ke angka-angkanya. Oke, siap ya. Nah, sini kita akan belajar membandingkan bilangan. Nah, di sini biar lebih mudah. Bagaimana, Bu, cara membandingkan bilangan? Tadi kan sudah Ibu tuliskan ya. Kalau membandingkan menggunakan kata-kata apa tadi? Lebih dari. Bisa lebih dari apa aja? Kurang dari. Satu lagi. Sama. Sama. Ya mohon maaf nih. Kegeser tulisan Ibu. Sama dengan. Nah, di sini cara membacanya kalau kita membandingkan kedua angka, bacanya dari sebelah kiri ke sebelah kanan. Contoh, angka 20 berapakah ini? Ada angka 2 dan 3 dibaca? 23 titik. Ada angka 3 dan 0 dibaca? 30. Betul. 23 titik 30. Ibu tanya, 23 dan 30 besaran angka yang mana ya? Besaran? Iya, betul sekali. Besaran angka 30. Nah, membandingkannya bagaimana? Karena bacanya dari sebelah kiri, kita pilih 23 ini lebih dari 30 atau kurang dari 30 atau 23 itu sama dengan 30? Iya, betul. Karena ini kurang dari 30 atau urutannya masih di bawah 30 kan kalau kita berhitung ya 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Jadi 23 ini masih jauh di bawah 30. Berarti kita tuliskan di sini 23 kurang dari 30. Sampai sini paham? Kenapa kurang dari? Ya karena 23 angkanya di bawah angka 30 tadi. Paham tuh? Kita lanjut yuk ke nomor 2. Di sini ada angka berapa? Ada tulisan 2 dan 2. Berarti dibaca 22 titik 2 sama 1 dibaca
21 muncul. Lagi, karena bacanya dari sebelah kiri ke kanan, kita lihat 22.21. Manakah angka yang lebih besar di antara keduanya? Ya, angka 22. Berarti 22 kurang dari atau lebih dari 21? Lebih. Kenapa? Karena urutannya setelah 22 ya, setelah 21, 22. Urutannya semakin naik ke sana kan. Tapi ini 22 di sebelah kiri, berarti 22 lebih dari 21. Karena tadi Ibu jelaskan, angka 22 ini lebih besar dibanding 21. Jadi kita tulis 22 lebih dari 21. Oke, sekarang kita lanjut yang terakhir. Di sini ada angka 29. Di sebelahnya? Iya, 29 lagi. Kalau kiri dan kanan tulisannya atau angkanya sama, cara mudahnya berarti kalau sudah sama seperti ini, kita tulis sama dengan. Kenapa? Ya, angka 29 angkanya sama kan dengan 29, tidak ada bedanya. Nah, maka itu dia, kita tulis langsung sama dengan. Nah, seperti itu. Mudah ya. Oke, itu cara membandingkan bilangan atau membandingkan angka yang tidak ada benda-bendanya. Lebih mudah kan ya? Bisa. Oke, tadi kuncinya baca mulai dari kiri ke kanan. Kita lihat dulu angka yang di sebelah kiri di sini. Lalu bandingkan dengan yang sebelah kanan. Lalu pilih apakah menggunakan lebih dari, kurang dari, atau sama dengan. Oke, fahim tuh? Fahimna ya, insya Allah. Sekarang Ibu akan membahas lagi tentang mengurutkan bilangan. Kalau tadi kita belajar mengurutkan kumpulan benda, nah di bawah ini kita mengurutkan bilangan. Siap? Nah, kalau mengurutkan bilangan seperti ini, kita harus belajar bagaimana menghitung urutan dari yang terkecil ke terbesar. Begitupun kalau kita hitung mundur dari terbesar ke terkecil. Siap ya? Insya Allah bisa. Coba deh sebelum mengerjakan dan belajar tentang mengurutkan bilangan, kita urutkan dengan membunyikan atau berhitung bersama yuk. 21 sampai 25 kita hitung maju ya. Hitung maju berarti dari yang terkecil ke terbesar. Dari 21 sampai 25. 21, 22, 23, 24, 25. Sekarang kita hitung mundur dari 25 ke 21. 25, 24, 23, 22, 21. Nah, itu dia tadi kita belajar menghitung maju dan menghitung mundur. Setelah bisa dan terbiasa menghitung maju maupun berhitung mundur, nanti kita bisa mengurutkan bilangan ini. Atau ketika kita ada persoalan, harus mengurutkan bilangan dalam kehidupan sehari-hari. Bisa, karena saya sudah terbiasa, Bu, berhitung maju maupun berhitung mundur. Sekarang kalau pertanyaannya seperti ini, ya, nomor 1 dulu ya, urutan dari mulai yang terkecil. Mana yang terkecil? Dari angka 21, 25, 20, 23, 24, 22. Mana yang paling kecil? Iya, kata kuncinya karena di angka depannya angka 2, angka 2, angka 2. Jadi jangan dihiraukan terlebih dahulu. Kita perhatikan angka yang paling belakang. Nah, untuk memudahkan, kita perhatikan angka yang paling belakang. Angka mana yang terlebih kecil?
terlebih kecil. Yang paling kecil nih, ada angka 1, 22, 25, 4. Nah, mana angka yang paling kecil atau yang paling kecil mana ya? Angka 1, 5, 3, 4, 2. Karena kan depannya sama ya, 2, 2, 2. Jadi kita harus mengurutkannya dari urutan yang paling terkecil. Jadi kita lihat angka yang paling kecil mana. 21. Kenapa? Karena angka terakhirnya 1. Jadi kita tulis 21. Nah, selanjutnya setelah angka 1, mana lagi? Iya. Angka 22. Nah, karena habis angka 1, angka 2. Habis angka 2, angka 3 ada nggak? Nah, ada. Berarti kita tulis 23. Habis 23, pasti tanpa melihat lagi sudah bisa dong. 21, 22, 23. Habis 23, 24. Habis 24, terakhir 25. Apakah sama, Bu? Cara mengerjakannya harus melihat angka belakangnya atau angka terakhir selalu? Tidak ya. Kalau angka depannya berbeda-beda, misalnya di depan sini angka 21, yang di sebelah sini angka 35. Apakah menggunakan cara yang seperti ini? Melihat angka yang paling belakang? Tidak. Oleh karena itu, kita harus belajar mengenal dan mengurutkan angka dari 1 sampai 40. Ya, minimal di kelas 1 harus bisa. Insya Allah bisa ya. Nah, inilah tadi ya, kita kalau mengurutkan angka atau bilangan dari yang terkecil. Sekarang kita belajar mengurutkan bilangan dari yang terbesar. Nah, coba Ibu tanya. Apakah di sini angka-angkanya 3 semua di bagian depannya? Tidak ya, karena di sini ada satu angka 4. Jadi caranya bukan cara yang seperti tadi. Bukan seperti yang Ibu bilang, harus melihat angka paling belakangnya. Tapi dari sini kita harus mulai belajar mengurutkan dari yang terbesar atau kita belajar hitung mundur. Siap? Siap ya. Coba kita mulai dari angka yang terbesar. Di antara kumpulan angka ini, manakah yang paling besar di sini? 39, 37, 40, 36, 38. Yang paling besar? Iya, angka 40 kita tulis. Bisa ya? 40 sebelum angka 40. Angka berapa? Kalau sudah kita tulis, biasakan diberi tanda centang ya, atau checklist biar tidak keliru. 40 sudah kita tulis. Sebelum angka 40, angka berapa ya? Di sini ada nggak 39? Iya, ada. Kita tulis. Nah, sebelum angka 39 kan dari yang terbesar terkecil. 40, 39, 30. Harusnya 38. Apakah ada 38 di sini? Iya, ada. Berarti kita tulis 38. Mundur lagi. 40, 39, 38. Apakah ada 30? Berapa ini? 37. Di sini ada? Iya, ini belum kita centang. 37 kita tulis. 37. Dan terakhir angka 36. Kita tuliskan. Sampai sini paham? Nah, jadi nanti ketika kalian mengerjakan sesuatu, diminta urutan
mulai yang terkecil ataupun yang terbesar. Nah, tadi kata kuncinya harus belajar menghitung maju atau menghitung mundur. Jadi harus banyak berlatih ya. Berlatih, berhitung tadi. Biasakan diucapkan. Misalnya hitung mundur, berarti dari 40, 39, 38, 37. Jadi tanpa melihat angkanya. 37, 38. Kalau nggak ada 38, 37, 36, hitung mundur. Bisa ya? Dia akan terbiasa ketika ada pertanyaan seperti ini. Oke? Nah, soleh-soleha, untuk pembelajaran hari ini luar biasa ya. Tadi kita belajar membandingkan dan mengurutkan bilangan. Tetap semangat. Oke, meskipun belajarnya di rumah. Dan tadi pembelajarannya lumayan panjang. Tapi insya Allah, Ibu yakin kalian pasti bisa belajar materi ini. Karena bilangannya sudah besar nih, 21-40, jadi harus sering belajar berhitung atau diucapkan angka-angkanya. Baik tadi berhitung maju maupun berhitung mundur. Tapi harus tetap semangat ya, oke? Nah, soleh-soleha, Ibu ulas lagi ya. Tadi kita sudah belajar tentang membandingkan kumpulan benda. Tadi kumpulan benda, bagaimana membandingkannya, Bu? Berarti kita harus menghitung jumlah bendanya di sebelah kiri maupun sebelah kanannya. Barulah kita bisa menggunakan kata-katanya. Apakah lebih dari, kurang dari, atau sama dengan. Dan kata kuncinya untuk mengisi lebih dari, kurang dari, baca dari sebelah kiri ke kanan. Oke, fahim tuh? Lanjut, untuk membandingkan bilangan pun sama. Baca angkanya dari sebelah kiri ke kanan. Baru kita bisa menuliskan apakah itu kurang dari, apakah lebih dari, maupun sama dengan. Selanjutnya, untuk mengurutkan kumpulan benda, kita harus terlebih dahulu menghitung jumlah benda di dalam masing-masing kotaknya. Setelah sudah menghitung, kita tulis angkanya. Setelah ditulis, barulah kita bisa menentukan mana benda yang paling sedikit maupun yang banyak kita urutkan. Ya, ini tadi mohon maaf salah. Nanti yang ditulis itu, nah ininya hurufnya yang kita tuliskan di soal seperti ini. Bukan angkanya ya, tapi hurufnya. Huruf di setiap kotaknya, seperti itu. Oke? Kemudian juga ada mengurutkan bilangan. Mengurutkan bilangan pun sama, dari yang terkecil, mana terkecil ke terbesar. Misalnya ada lanjutan kata-katanya ya. Dari terkecil ke besar. Seperti ini. Ataupun dari yang terbesar ke yang terkecil. Seperti itu. Oke? Kalau untuk pengerjaan seperti ini, mengurutkan bilangan, kata kuncinya tadi banyak belajar menghitung, berhitung, mengucapkan, baik itu hitung maju maupun hitung mundur. Oke? Sampai sini semoga Ibu harap apa yang Ibu sampaikan dapat dimengerti, dapat diaplikasikan dan dipraktekkan. Nah, untuk bisa memahaminya tentang materi tema 5 subtema 3 ini, Ibu berikan latihan ya. Nah, latihannya seperti ini. Ada 5 soal yang berkaitan materi yang sudah Ibu bahas. Salinilah soal di bawah ini di buku tulis matematika. Kerjakanlah soalnya dengan teliti ya. Semangat. Jadi, di nomor 1 ini tadi soalnya berkaitan membandingkan kumpulan benda. Nah, di sini ada gambar segitiga. Kalian terlebih dahulu hitung, lalu kemudian tentukan apakah lebih dari, kurang dari, ataupun sama dengan. Jadi terlebih dahulu harus dihitung ya. Oke. Dan yang kedua, ini ada soal tentang mengurutkan benda dari yang terkecil ataupun dari yang paling sedikit. Nah, mana yang paling sedikit?
Caranya bagaimana? Tadi harus menghitung. Di kotak A jumlahnya berapa, kotak B jumlahnya berapa, kotak C ada berapa jumlahnya. Barulah kita bisa menentukan urutan benda yang paling sedikit tuh. Oh, kotak ini dulu, apakah ini dulu, nanti kita dituliskan. Jadi di sini yang ditulis hurufnya ya, bukan angkanya, tapi hurufnya. Oke? Kemudian di nomor 3 ada soal bandingkanlah bilangan ini. Ini bandingkan. Seperti biasa harus bacanya dari kiri ke kanan. Oke? Dari kiri ke kanan. Baru menentukan apakah itu lebih dari, kurang dari, atau sama dengan. Di nomor 4 dan 5 yang tadi sudah Ibu jelaskan, ada latihan tentang bilangan atau mengurutkan bilangan dari terkecil ke terbesar maupun dari terbesar ke terkecil. Oke, jadi harus belajar menghitung maju maupun menghitung mundur. Oke, ini untuk latihan hari ini ada 5 soal ya. Kalau yang masih belum mengerti, boleh video call ke ibu guru. Oke? Atau bertanya kepada ibu guru. Jangan malu, jangan takut. Pun kalau tidak mau ke ibu guru, boleh bertanya kepada ayah dan bunda di rumah. Oke? Yang penting kalian mau belajar, mau berlatih, dan tetap semangat. Insya Allah pasti bisa. Kenapa kita harus belajar seperti ini, Bu? Karena ini sangat bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari kita. Misalnya kalian punya permen, misalnya ini permen. Contohnya jangan banyak-banyak dulu. Misalnya siapa ya? Lila punya permen 5. Kemudian Nafiza punya permen 10. Nah, berarti banyakkan punya Lila atau punya Nafiza? Punya Nafiza. Nah, kok kita bisa sih banyakkan punya Nafiza? Nah, karena tadi kita sudah belajar berhitung dan belajar membandingkan banyak benda, apakah banyakkan punya Lila atau punya Nafiza. Itulah pentingnya belajar matematika. Jadi tidak hanya untuk mengerjakan seperti ini saja, tapi insya Allah berguna untuk kehidupan sehari-hari. Oke, salih-salihah. Nah, mungkin itulah yang dapat Ibu sampaikan tentang pembelajaran matematika di hari ini. Semoga kalian diberikan kekuatan dan berikan semangat selalu untuk belajar meskipun masih belajar dari rumah. Dan semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Tentunya tetap ikhtiar atau usaha menjaga kesehatan dengan menjaga protokol kesehatan seperti rajin cuci tangan ketika habis pergi kemana-mana maupun di rumah. Sebelum makan, sudah makan harus cuci tangan yang bersih dan menggunakan sabun di air yang mengalir. Kemudian juga harus dijaga makanannya, harus makan makanan yang bergizi tadi agar kondisi badannya selalu fit. Dan jangan lupa banyak minum air putih. Oke, cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan dengan pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.